hari pasca sakit tipes, Bu. Kemarin ke dokter karena 6 hari belum ada perubahan dan dikasih AB. Bu, hasil EKG saya old anterior MI. Treatment secara naturopati gimana ya, Bu? Bu Deb, kalau anak obesitas bagaimana cara diet menurut naturopati? Bu Deb, kalau asam urat dan kolesterol tinggi harus bagaimana ya mengobati cara naturopatinya? Kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Tanya Sehat Debbie adalah segmen khusus yang kami adakan setiap minggu di akhir pekan. Teman-teman bisa main ke Root of Life UK, ke Instagram Root of Life UK. Lalu nanti teman-teman tunggu sampai ada tanya Q&A ya, kalau nggak salah ya fiturnya ya. Nanti teman-teman bisa tanya apapun dan saya akan jawab di segmen ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share kalau memang bermanfaat buat teman-teman agar logaritmenya YouTube bisa membawa akun ini lebih sukses dan lebih banyak yang nonton sehingga ilmu naturopatinya banyak tersebar dan semakin banyak yang sehat. Ingat, sedekah itu nggak harus dengan uang aja. Sedekah ilmu, sekedar men-share, siapa tahu membawa keberkahan dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Kita mulai yuk. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di subscribe yang baru datang ke sini. Subscribe, komen, like. Kalau ada waktu saya akan cek dan saya akan jawab. Terima kasih yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Root of Life. Oke, ini minggu ini agak spesial. Pertanyaan banyak banget. Katanya yang viewed sampai lebih dari 1000 bahkan 2000. Jadi tim saya bingung memilih. Mereka minta ini boleh panjangan nggak? Boleh lebih banyak nggak pertanyaannya? Oke lah, Bu Debbie itu selalu memberikan apa yang diminta. Kita mulai ya. Jadi agak panjang teman-teman di sini. Semoga memberikan manfaat yang besar. Pertama dari Ibu Amalia _Okta_Juwitasari. Bu, jantung saya kurang oksigen. Terapi supaya tidak rutin minum obat kimia apa ya? Ini banyak kasusnya meningkat nih sejak pandemi. Dan banyak yang kena adalah anak remaja dan yang masih muda-muda. Sekarang gini, satu, kelola stres. Kelola stres bisa dengan berolahraga, jadi jangan sampai nggak olahraga. Sesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Latihan pernafasan dalam itu penting sekali. Kalau teman-teman sudah pintar latihan pernafasan dalam, ada ya di TikTok saya yang ikutan micro habit, silahkan, ada baru hari keberapa gitu saya ajarkan tentang pernafasan dalam. Baru di awal-awal, jadi di TikTok saya ulang lagi, di YouTube ini juga ada micro habit dari hari pertama, coba diikutin ya. Jadi oksigen, kalau kurang oksigen ya banyakin oksigennya. Bernafas lebih pelan, jadi tarik nafas secara sadar, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Belajar pernapasan dalam ini banyak sekali manfaatnya. Yang biasanya natural bernafas seperti ini adalah anak-anak, bayi, penyanyi, aktor. Biasanya mereka secara natural atau atlet ya. Saya aja belajar pernapasan dalam itu mesti 3 tahun saya baru kayak bisa melakukannya tanpa di bawah sadar saya. Rubah pola makan, perbanyak air putih, terus juga rutinkan minum fish oil atau minyak ikan atau omega 3. Dan hindari tuh gorengan yang gak sehat, banyakin makan sayuran, ya kalau mau gak minum obat. Baik, berikutnya dari Hani Iftegar. Halo Mam, mau tanya dong, saya ada multiple nodule di tiroid kanan dan kiri. Apakah bisa sembuh tanpa operasi ya?
Bisa kalau Ibu Hani mau merubah pola makan dan pola hidupnya. Jadi tiroid itu biasanya ini berhubungan dengan yodium. Biasa makan di luar enggak? Makan sayur apa enggak? Kalau mau berubah bisa tanpa operasi. Tergantung. Jadi pertanyaan saya balikin. Saya balikin pertanyaannya menjadi pertanyaan lagi. Mau merubah pola hidup dan pola makan atau enggak? Ya, kita ada sebenarnya webinar soal tiroid khusus. Tapi nanti di akhir bulan ada webinar soal berat badan. Nah, itu saya akan mengangkat sedikit tentang tiroid. Oke, berikutnya dari Ibu Syifa Pratiwi. Recovery pasca sakit tipes, Bu. Kemarin ke dokter karena 6 hari belum ada perubahan dan dikasih AB. Nah, sakit tipes itu tuh kenapa sih? Ini biasanya menimpa orang-orang yang pencernaannya tidak sehat. Jadi teman-teman gini ya, apalagi di masa pancaroba ini, di masa banyak patogen, di masa pandemi ini, teman-teman harus pinter-pinter. Beli makanan itu jangan sembarangan. Saya kalau ke rumah makan Padang, rumah makan sederhana, rumah makan warteg gitu ya, saya tuh pagi-pagi, subuh-subuh kalau pas lagi baru mateng banget baru saya beli. Saya nggak membiasakan beli makanan-makanan yang udah mateng terus ditaruh aja gitu ya seharian. Itu nyari penyakit karena paparan-paparan apa aja bisa lewat, Pak. Bakteri, virus, parasit yang kalau kita konsumsi pada saat kita lagi kurang enak badan, atau bahkan gini ya, kebiasaan orang Indonesia makanan itu dimasak pagi, abis itu taruh di meja makan, ditutup pakai tudung saji. Kitanya mungkin mikirnya tuh kan bersih, apa nggak ada gangguan, tetapi sebenarnya itu bakteri kalau udah nempel ke situ, itu dalam waktu 20 menit aja bisa berkembang biak menjadi 20.000 unit. Luar biasa ya. Jadi stop ini kebiasaan taruh makan di meja makan seharian, tutupin pakai tudung saji. Biar selama nasinya panas itu aman. Salah, ini makanya kenapa banyak orang Indonesia kena MAH kayaknya. Saya kan dulu juga punya MAH, punya IBS, tapi semua udah nggak ada lagi tuh gitu loh. Karena ya prinsip kita adalah kalau makanan udah dingin, udah selesai nih kita nggak habis makanannya, saya taruh di kulkas. Jadi kalau kita taruh di kulkas, itu bakteri berhenti berkembang biak. Nanti kalau mau makan bisa diangetin atau makan makanan dalam bentuk dingin. Makanya kalau ke Eropa teman-teman lihat kan ya, ada di chiller gitu ya, makan sandwichnya atau makan saladnya pas dingin. Bukan pas lagi suhu ruangan ditaruh seharian gitu, jangan, itu menjadi masalah. Nah, saya sarankan kalau sudah pernah sakit tipes lagi dan dalam masa dan ini belum sembuh-sembuh, satu adalah probiotik. Probiotiknya double version, jadi di-doublein. Kalau orang dewasa 25 billion kali 2 sehari, pagi dan malam. Terus tambahan berikutnya adalah fish oil. Fish oil itu penting banget untuk dioptimalkan ya. Kalau gitu tambahannya juga saya akan menambahkan vitamin C. Vitamin C buffernya harus dioptimalkan. Teman-teman boleh cek. Jadi kalau yang punya masalah pencernaan takut sama yang vitamin C, cari yang buffert ya teman-teman, BUFFERED. Nah, vitamin buffert ini manfaatnya bisa tidak mengganggu pencernaan kita, nggak bikin asam lambungnya naik, jadi aman. Berikutnya, tes vitamin D levelnya. Vitamin D levelnya berapa? Kalau misalnya kurang, segera diperbaiki kekurangannya. Berikutnya juga kalau bisa vitamin C udah, vitamin D udah, aku akan menambahkan ya untuk tipes adalah bikin teh dari cengkeh. Teh cengkeh sama rajin makan bawang putih yang difermentasi. Resepnya ada di TikTok saya, live IG saya, YouTube saya ini. Teh cengkeh atau teh basil, daun basil,
Terus juga bisa 3 kali sehari ya, setiap sebelum makan, pagi juga tambahannya jadi 4 kali sehari. Minum air hangat dicampur dengan apple cider vinegar. Atau teman-teman juga bisa mengkonsumsi Oralit alami biar tidak kekurangan cairan. Ya, ada tuh resepnya di YouTube saya bagian muntah dan diare, protokol muntah dan diare. Dan juga sekaligus cek ya, tadi kan ada vitamin D-nya saya suruh tes, iron dan ferritin level sama zinc levelnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Berikutnya adalah dari Ibu Nurina Laras. Bu, hasil EKG saya old anterior MI. Treatment secara naturopati gimana ya Bu? Waduh, ini tadi mirip dengan pertanyaan pertama. Ini meningkat angkanya teman-teman sejak pandemi. Asupan darah ke jantungnya tidak normal. Jadi ada banyak hal nih Bu yang saya harus cek sampai ke akarnya. Darah ibu kekentalannya bagaimana, pola minum air putih ibu bagaimana, makan sayurnya gimana, olahraganya gimana, pernafasannya gimana, yang dimakan apa aja hariannya. Aku menyarankan ibu latihan pernafasan dalam atau ikutin dulu deh micro habit naturopati. Kalau misalnya saya nanya begini aja, aku mesti tektokan sebenarnya. Ini masalahnya lumayan serius ya Bu. Pilih pola makan yang rendah peradangan ya, anti-inflammatory diet is the best diet saat ini. Dan tingkatkan minyak ikan dan air putihnya optimal setiap hari. Udah nggak bisa nawar. Berikutnya dari A.Lilis Wahyu. Bu Deb sehat-sehat ya. Makasih. Ya ampun. Sarangi. Seneng banget aku. Tadi cuma gitu doang. Ibu Luvita Vita. Bu Deb, kalau anak obesitas bagaimana cara diet menurut naturopati? Nah, ini dia nih. Gemes aku. Karena selama ini kita kayak fokusnya hanya anak biar BB-nya tinggi. Tapi nggak mikirin dampak nanti kalau obesitas bagaimana. Bu, yang pertama adalah kejar air putihnya dulu. Air putihnya diperbaikin dulu. Ya, itu yang paling gampang, biar anaknya suka minum air putih dulu. Lalu abis itu bagaimana asupan sayurannya, seratnya ditingkatkan. Umur anaknya berapa? Ibu bisa lihat di MPASI WHO highlight saya di Instagram. Itu ada sesuai dengan umur, ada berapa banyak takaran sayurannya. Kalau anaknya belum suka makan sayur, bisa diselipin, dikasih suplementasi probiotik, bisa memasukkan bakteri baik dalam tubuh kita biar nanti bakterinya nyari makanan, biar anaknya mau makan serat. Bisa dibikin smoothies dulu, atau ibu bisa belajar banyak dari YouTube ini. Saya dari tahun 2020 masak-masak live setiap bulan Ramadan, setiap hari saya bikin beragam makanan, termasuk sarapan pagi anak saya yang tinggi lemak sehat tapi tinggi serat juga ya Bu ya. Dan kita rendahin karbohidrat olahannya, seperti nasi putih itu karbohidrat olahan loh, bukan karbohidrat alami loh. Walaupun kita dikirakan nasi cuma dimasak doang, kukus doang gitu ya. Itu karbohidrat olahan. Tepung, mie itu jauhin dulu, biskuit-biskuitan jauhkan dulu. Berikutnya dari Ibu Luvita Vita juga. Bu Deb, kalau asam urat dan kolesterol tinggi harus bagaimana ya mengobati cara naturopatinya? Nah ini nih, ini ketahuan Ibu Luvita baru main ke Instagramnya aku sama Instagramnya Root of Life nih. Terus kepengen jalan pintas saja. Langsung tanya, gini loh. Asam urat dan kolesterol ini adalah penyakit orang Sumatera kebanyakan. Karena orang Sumatera suka makan protein hewani yang tinggi dan nggak suka makan sayur. Sebenarnya paling gampang. Kemarin ada webinar di peserta webinar saya ya, dia dipaksa istrinya untuk datang. Dia nanya, asam uratnya saya padahal saya nggak makan jeroan. Sebenarnya yes memang. Asam urat itu tinggi di jeroan, tetapi konsumsi protein hewani yang terlalu tinggi juga itu menyebabkan asam urat. Tetapi tambahan lagi, bukan hanya protein hewani saja,
nih nggak makan sayur. Jadi sayuran itu walaupun yang tinggi purinnya itu udah ada penelitiannya kok, nggak menyebabkan asam urat. Jadi kalau dari sayuran, justru sayuran tuh banyak anti radangnya. Asam urat kan peradangan ya, dan itu membuat ginjal kita tidak mampu bekerja secara optimal sehingga menimbulkan adanya endapan-endapan kristal yang membuat kita mendapatkan meradang dan sakit banget. Nah, jadi itu kalau bisa sayurannya diperbanyak, kita kurangin jumlah protein hewani kita. Sebenarnya ya kayak sate aja ya, itu nggak harus makan 10 tusuk. 3-5 tusuk aja sebenarnya sudah jauh lebih dari cukup loh untuk kita makan sekali. Ya, tambahin sayurnya. Jangan cuma acar doang sayurnya. Plus ya, apalagi kalau kita makan protein hewani sama karbohidrat olahan seperti nasi putih, lontong, ya kan? Nah, itu karbohidrat olahan walaupun tidak mengandung purin yang bisa meningkatkan asam urat, sebenarnya kayak biskuit, pizza, roti, kue-kue dan lain-lain itu, dan apalagi gula, itu memberatkan fungsi ginjal. Jadi bukan berarti karena kita nggak makan jeroan kita bingung kenapa kita masih kena asam urat. Coba dicek gulanya. Coba dicek karbohidrat olahannya, coba dicek asupan sayurannya, air putihnya, vitamin C-nya. Teman-teman yang punya asam urat segera cek kebutuhan vitamin C-nya, karena vitamin C dapat membantu fungsi ginjal untuk memfilter kelebihan asam urat ini. Malah jangan diputer-puter ya, di luar sana tuh banyak banget yang hoax ngomongnya tuh yang vitamin C bisa menyebabkan batu ginjal. Nggak gitu juga mekanismenya ya. Mungkin kalau vitamin C-nya itu vitamin C yang sintesis, ya mungkin. Tapi kalau vitamin C-nya yang buffer, vitamin C-nya yang bagus, nggak gitu juga ya. Sama kemungkinan kekurangan omega 3, jadi banyak goreng-gorengan. Terus kurang asupan omega 3 dari fish oil atau chia seeds atau minyak-minyak yang alami, bukan minyak goreng ya, seperti kayak flax seeds, avocado oil, itu kurang. Nah, apalagi kalau dibarengin sama kolesterol, ini udah pasti banyak banget, udah pasti kurang makan sayur, pasti banget. Nah, kolesterol itu biasanya mudah sekali loh untuk diturunin. Ini berarti kebanyakan lemak nggak baiknya, banyak gorengan, banyak daging-daging yang tidak organik, dan jumlahnya juga banyak, nggak dibarengin dengan sayuran, air putihnya juga kurang, stres levelnya tinggi. Ya, itulah. Jadi kalau mau diobati, rubah pola makannya dulu. Nanti baru tanya lagi kalau udah rubah pola makan ya. Karena saya yakin dengan merubah pola makan aja, pasti udah banyak perubahannya. Tapi kalau berharap saya kasih suplemennya aja tanpa merubah pola makannya, ya nanti jadinya malah, wah ini naturopati saya udah minum suplemennya nih, nggak ngefek nih. Gitu nyinyirnya. Padahal berguna kalau dibarengin dengan perubahan pola makan dan pola hidupnya. Saya 43, suami saya 57, dan kami punya keturunan nih yang gitu-gitu tuh semuanya tuh ya. Tapi kita berdua tidak ada minum obat dan tidak ada masalah dengan segala macam ini gitu ya teman-teman. Kolesterol juga, tidur juga harus diperhatikan, olahraga juga harus diperhatikan. Jadi coba dirubah dari tadi pernyataan saya dulu. Oh ya, kolesterol juga tingkatkan lemak sehat. Lemak sehat yang baik. Teman-teman bisa lihat loh di live IG aku udah bikin sambal hijau, nggak goreng-goreng tapi tetap nikmat gitu ya. Tinggal dilihat deh. Jadi kita harus ngakalin teman-teman. Menambahkan lemak sehat yang baik itu bisa meningkatkan HDL kita. Jadi kolesterol itu ada yang jahat, LDL. Ada juga HDL yang kolesterol baik. Jadi kalau misalnya naturopati, nurunin LDL itu gampang, tinggal naikin HDL-nya aja. Kita harus berubah, shift mindset kita soal lemak-lemakan. Nggak semua lemak itu sama dan nggak semua minyak itu sama. Berikutnya dari Ibu Rania Aktiani. Bu, saya sedang minum obat TBC, bolehkah minum adaptogen karena tiba-tiba saya jadi anxiety parah? Boleh banget Bu. Dan ibu harus cek vitamin D levelnya ya, apalagi kalau sudah sempat kena TBC. Dan saya melihat wajah cantik ibu dibalut dengan hijab yang cantik juga. Kebanyakan saya aja yang nggak pakai hijab kekurangan vitamin D.
Makanya lebih banyak lagi nih, resikonya lebih tinggi di orang-orang yang berhijab. Berjemur dan cek vitamin D levelnya dan kejar dengan suplementasi ya Bu ya. Oke, berikutnya dari Ibu Nurdiana 1. Apakah skoliosis bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi? Bisa Bu. Itu jawaban saya ya. Berikutnya dari Asa Putra II_. Saya sudah ke YouTube, tapi belum nemu Bu protokol ISK pada anak tanpa AB. Ada sebenarnya di bawah-bawah. Kalau yang baru-baru ini Ibu coba ke TikTok ya. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau ISK saya jelasin di sini dulu deh, tambahin ya. Tapi nanti kalau ada juga di TikTok gampang liatnya. Jadi perubah pola makannya, hindari makanan yang manis-manis. Itu yang paling awal. Masukkan probiotik lewat mulut. Tapi juga probiotik itu bisa dimasukkan lewat vagina. Jadi basuh vagina anaknya dengan campuran air hangat 500 ml atau bisa disetengahin ya kalau anak-anak ya, ditambah dengan apel cider vinegar 1-2 sendok makan, kalau anak-anak mungkin 1 sendok makan aja, ditambah dengan setengah atau 1 sendok teh baking soda. Diaduk-aduk, terus dibasuh, itu buat menetralkan pH-nya. Lalu nanti kalau sudah dikeringkan, terus ke tempat tidur, lalu bisa dibuka probiotik yang tadi bisa diminum di mulut, ditaruh ditaburin di vaginanya, dibantu sedikit ke dalam bibirnya, nggak perlu sampai dalam-dalam banget ya. Nah itu efektif banget. Nah tambahannya ada probiotik di mulut, doublein, terus juga air putihnya harus banyak banget. Ibu bisa cek ya di microhabit saya berapa kebutuhan air putih sesuai dengan umur anaknya. Lalu juga bisa menambahkan fish oil untuk menurunkan peradangan. Lalu juga bisa menambahkan vitamin D-nya. ISK itu biasanya tinggi gara-gara kekurangan vitamin D. Jadi lebih suka gampang terkena infeksi. Vitamin C-nya juga diberikan. Kalau misalnya, jadi air putihnya harus banyak banget ya Bu. Kalau misalnya perlu tambahan ekstra, ada yang namanya cranberry extract. Ekstrak cranberry dalam bentuk suplementasi deh kayaknya, kalau misalnya dalam bentuk jus yang alami agak susah di Indonesia ya. Atau Ibu bisa bikin jus cerme kalau masih nemu cerme, atau jamblang. Zaman dulu tuh asli, buah asli Indonesia yang asin tapi tinggi vitamin C-nya.